Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online, dan walaupun kita kembali beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama datang menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk di dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita menyembah Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa di atas kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh hidup dan hati kami kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau, kami rindu memuji Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, Engkau Roh Kudus hadir di dalam hati kami, menuntun kami, membimbing kami, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang ada dan berkuasa di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan sendiri yang bertahta di atasnya, Tuhan sendiri yang beracara di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi, saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama, karena kita mau memuji Tuhan dengan pujian kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya
terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu senantiasa kita mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita saat pagi hari ini bersama-sama untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Kita mau memberi waktu kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap hati kita, melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya firman-Mu kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah soluh bagi kami, yang menuntun kami, yang membimbing kami ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau pada setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Yesus, kuasa-Mu mengalir memenuhi kami, mengurapi kami. Yesus, kita mau menyambut firman Tuhan saat pagi hari dengan pujian ini. Allahku yang setia. Haleluya Yesus Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Yesus begitu baik dalam hidup kami, memelihara kami, membimbing kami sampai hari ini. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, dan kami juga akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Walaupun anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mereka sedang berada di rumah beribadah online, tapi kami percaya Yesus hadir dalam hidup mereka. Dan bimbing mereka Tuhan, bimbing kami semuanya, untuk kami semakin hari menjadi orang-orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami siap untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun kita kembali beribadah online untuk di hari ini, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah semuanya pasti dalam keadaan yang semangat. Amin. Semuanya bersemangat, semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih satu tema pada saat pagi hari ini buat kita semuanya. Berdirilah teguh dan menjadi kuat. Ya Bapak Ibu, berdirilah teguh dan menjadi kuat. Kita baca bersama-sama di dalam Alkitab kita masing-masing. Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya atau Alkitabnya yang ada di dalam HP-nya boleh. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi saya baca. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa firman Tuhan ini memerintahkan kita untuk berdiri teguh dan kuat? Ya, mengapa firman Tuhan pagi hari ini memerintahkan kita untuk berdiri teguh dan menjadi kuat? Karena orang goyah, bimbang, tidak akan menerima berkat dari Tuhan dan tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya Tuhan katakan, yuk berdiri teguh menjadi kuat. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah murid-muridnya Tuhan. Makanya Tuhan katakan berdiri teguh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Itulah perintah Tuhan buat kita semuanya, anak-anak Tuhan. Apalagi dengan keadaan zaman sekarang ini, dengan kondisi yang terjadi saat-saat ini, ya, dengan kondisi yang terjadi saat-saat ini, kita lihat keadaan zaman sekarang ini. Begitu banyak yang terjadi, begitu banyak perubahan-perubahan besar semenjak COVID-19 ini masuk, ya, ke Indonesia ini. Sekolah diliburkan secara online. Banyak orang di PHK, banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya hilang pekerjaannya. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, wow, jadi apa kita? Ya, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan, jadi apa kita saat ini? Dengan keadaan zaman saat-saat ini, dengan keadaan apapun yang dari sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah lemah. Namun dalam keadaan apapun
kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Goncangan terjadi, persoalan terjadi, permasalahan terjadi. Ya, itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak bisa berdiri teguh di dalam Tuhan, hancur semuanya. Ya. Makanya pagi hari ini Tuhan ingatkan kita semuanya. Ya. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kita semuanya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jangan goyah, ya. Jangan goyah. Apapun keadaan zaman saat ini, jangan goyah. Karena apa? Kita akan belajar bersama-sama, ya. Karena apa Tuhan katakan kita jangan goyah? Ya. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kita berdiri teguh dan kuat, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita berdiri teguh dan menjadi kuat, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan? Yang pertama, teguh di dalam firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Dibangun di atas firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, karena iblis tidak pernah tinggal diam untuk mendakwa, mengintimidasi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, ini yang pertama yang diingatkan Tuhan pagi hari ini buat kita. Supaya kita berdiri teguh dan kita menjadi kuat, kita harus teguh dalam firman Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, itu adalah salah satu ayat yang mengingatkan kita senantiasa bahwa firman Tuhan itulah menjadi terang dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap berdiri teguh apapun yang terjadi saat-saat ini. Kalau kita tidak kuat, seperti saya bilang tadi, kita nggak tahu mau jadi apa. Tapi ketika kita kuat dan kita teguh dalam firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dibangun di atas firman Tuhan, percaya, godaan apapun, goncangan apapun yang terjadi, kita pasti tetap kuat. Amin. Ya, godaan apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi, kita tetap pasti kuat di dalam Tuhan. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kita tahu ya, setiap minggu Bapak Gembala selalu mengingatkan bagaimana pembacaan firman Tuhannya, ya. Bapak Gembala selalu ingatkan kita. Bapak Ibu Saudara, saya juga mau tanya pagi hari ini, bagaimana, sudah sampai di mana Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhannya? Karena 1 tahun ini kita disuruh Bapak Gembala untuk kita baca firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Ya, yuk kita berlomba-lomba untuk kita terus ada di dalam Tuhan. Kita berlomba-lomba untuk kita terus dibangun di atas firman Tuhan. Agar kita kuat, agar kita teguh di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6, boleh kita buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Boleh kita buka di rumah kita masing-masing. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Apa itu senjata Allah, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan. Ya. Setiap hari kita baca firman Tuhan di rumah kita. Hari Minggu kita datang ke gereja belajar lagi firman Tuhan. Kaum muda remaja datang ke gereja hari Sabtu belajar firman Tuhan.
di rumah kita, pribadi kita masing-masing belajar firman Tuhan. Nah, itu dia. Ya. Selalu dibangun di atas dasar firman Tuhan. Agar apa? Kita kuat, kita teguh menghadapi hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Menghadapi hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya sudah bilang tadi, masalah banyak saat ini terjadi di sekitar kita. Persoalan banyak saat ini terjadi di sekitar kita. Pengangguran di mana-mana. Banyak orang yang di PHK dari pekerjaannya. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak kuat, kita mau jadi apa? Makanya Tuhan katakan pagi hari ini buat kita semuanya, mari bangun dirimu di atas firman Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara kita. Dia yang akan memberkati kita semuanya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita hidup berdiri teguh dan kuat. Teguh di dalam firman Tuhan, dibangun di atas firman Tuhan, dan percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita berdiri teguh dan kuat, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus semangat melayani Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kita harus semangat melayani Tuhan. Melayani bukan cuma di mimbar saja ya Bapak Ibu, bukan cuma pemain musik, WL singer, tamborin, apapun itu. Bapak Ibu Saudara, di rumah pun masing-masing sudah melayani Tuhan dengan Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita mau hidup kita 100% melayani Tuhan. Kita mau hidup kita 100% bersemangat melayani Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Apapun itu yang sudah Tuhan tetapkan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan seperti apapun itu, Tuhan bilang, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Bersemangatlah, selalu layani Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan selalu berdiri teguh. Karena apa? Karena kita selalu bersemangat melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara selalu bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan. Bersukacita di dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau buat kita. Ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yaitu selalu kita melayani Tuhan, selalu kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ya. Kalau dilihat ya, sekali lagi saya bilang ya, kalau dilihat zaman sekarang ini keadaan yang anak-anak kadang mereka berkeluh kesah, orang tua ya berkeluh kesah, semua kita berkeluh kesah dengan keadaan sekarang ini. Ya, tetapi itu tadi Tuhan bilang, ayo anak-anakku, ayo jemaat-jemaat Tuhan, tetap kuat, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena cuma itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak kembali kita, mari terus maju di dalam Tuhan. Terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan setiap hari. Jangan pernah engkau lowong datang kepada Tuhan. Ya, jangan pernah engkau lowong datang dalam pekerjaan Tuhan. Tapi camkan dalam dirimu saat ini, aku mau semangat dalam melayani Tuhan. Aku mau semangat dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun saat ini keadaan keluarga aku seperti ini. Tapi Tuhan bilang, semangatlah di dalam Tuhan. Semangatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payah kita tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau buat kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Bersekutu itu penting Bapak Ibu. Amin. Bersekutu itu penting. Siap rela berkorban untuk Tuhan. Ya, siap rela berkorban untuk Tuhan. Ya. Siap dan rela bekerja untuk Tuhan. Apa hasilnya? Kita memperoleh apa Bapak Ibu Saudara ketika kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, ketika kita berdiri teguh di dalam Tuhan? Apa hasilnya? Jerih payah kita tidak sia-sia Bapak Ibu, ya. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan.
Dan dia tidak akan pernah melupakan setiap pelayanan kita, pengorbanan kita, doa-doa kita, tenaga kita, persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia ketika kita menjadi orang yang teguh dan kuat di dalam kita melayani Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan pernah ragukan Tuhan ya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan saat ini ya. Walaupun sekarang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, keadaan sekarang ini membuat saya seperti ini. Keadaan sekarang ini membuat saya kadang bimbang, kadang bingung, ya. Kadang bimbang, kadang bingung. Saya cuma bilang sama Tuhan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, selalu kuatkan aku. Selalu teguhkan aku, Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu ya cerita Yosua ya. Tuhan bilang apa sama Yosua? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang Tuhan bilang sama Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir waktu itu. Karena dia nggak kuat, dia nggak bisa memimpin bangsa ini. Karena bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini juga Tuhan katakan kepada kita semuanya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini ya, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita tetap berdiri di dalam Tuhan. Sebelum saya tutup firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya bilang buat kita semuanya, tinggallah senantiasa di dalam Tuhan, supaya kita tetap teguh dan kuat. Jadilah pribadi yang kuat dan teguh dalam firman Tuhan. Jangan bimbang, percaya kepada Tuhan. Dia akan menyediakan kemenangan bagi kita. Ya, sekali lagi ya, tinggallah senantiasa di dalam Tuhan, supaya kita tetap teguh dan kuat. Jadilah pribadi yang kuat dan teguh dalam firman Tuhan. Jangan bimbang, percayalah Tuhan akan menyediakan kemenangan bagi kita semuanya. Amin firman Tuhan malam hari ini buat kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan malam hari ini, katakan kepada Tuhan malam hari ini, pagi hari ini bahwa Tuhan, aku mau kuat, aku mau berdiri teguh di dalam Tuhan. Jadikan aku menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang terindah dalam kehidupanku Tuhan. Pagi hari ini menjadi pagi yang terindah dalam kehidupanku. Pagi hari ini sebelum aku melakukan setiap aktivitasku, Tuhan kuatkan aku, supaya aku tetap teguh di dalam Tuhan. Inilah Tuhan kami anak-anak-Mu malam hari ini. Kami siapkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Kita angkat satu pujian dulu kepada Tuhan pagi hari ini, untuk kita bisa bersama-sama belajar kepada Tuhan. Karena kita hidup bukan karena kekuatan kita, tapi kita hidup karena ada Yesus dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Kaulah harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah harapan kami senantiasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Kau harapan kami Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, Kaulah kekuatan, Kaulah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, firman-Mu telah selesai disampaikan. Kami rindu, kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tanamkan firman-Mu itu senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami berdiri teguh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami mau
Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang jahat Tuhan, tapi ketika kami bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami semangat, Tuhan memberikan kami kelegaan dalam kehidupan kami, dan memberikan sukacita yang baru untuk kami senantiasa ada di dalam Tuhan Yesus. Bekerjalah Engkau senantiasa dalam hidup kami. Bekerjalah Engkau Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami menjadi jemaat-jemaat yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai beribadah pada saat pagi hari ini, dan kami percaya Engkau tetap ada dalam hidup kami, menemani kami dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkannya, semuanya diberkati Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan pertemukan kami kembali nanti dengan ibadah di minggu depan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kepada Tuhan. Aktivitas kami sepanjang hari ini juga kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan beracara di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan kepada Bapa di sorga, sumber berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.